Dalam perbincangan kali ini kami coba melihat, memprediksi di mana posisi dari partai-partai politik dalam peta kekuasaan di pemerintah yang mendatang. Kita sudah dengar tadi bagaimana PKS berupaya untuk tetap konsisten, kemudian juga P3 sinyalnya cukup kuat tentunya untuk bisa bergabung. Apalagi tadi menyangkut atau sudah disinggung-singgung oleh Pak Tamliha mengenai bagi-bagi kue kekuasaan. Bagaimana kemudian Mas Agung melihatnya? Kalau memang begitu banyak, partai koalisinya begitu gemuk, check and balance-nya seperti apa? Ya, ini bisa menjadi alarm demokrasi kita karena memang hampir mayoritas kekuatan partai-partai politik merapat kekuasaan, otomatis masyarakat ataupun dalam konteks lebih khusus masyarakat sipil, ya budayawan, rohaniawan, cendekiawan itu harus menjadi garda terdepan untuk menjadi kekuatan parlemen jalanan, kekuatan watchdog, kekuatan pemerintah agar pemerintah ini berjalan sesuai dengan relnya sehingga check and balances itu tetap bergulir dengan baik. Kemudian persnya harus lebih aktif, berinisiatif. Kemudian teman-teman, ya kita berharap teman-teman netizen ini juga bisa mengawal itu. Karena kalau misalkan semua sudah merapat seperti ini, otomatis kita harus membuat alternatif sistem pengawasan di luar sistem formal, yakni secara informal. Agar apa? Agar check and balances-nya tetap optimal, tetap seimbang, tetap bisa menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan bagi semua pihak, khususnya rakyat kita. Karena kalau tidak, ini bisa cenderung kolutif, koruptif ya. Nah, walaupun memang ada arahan juga pemerintahan yang kuat kita butuhkan untuk apa? Untuk memastikan semua proposal, program-program pemerintah tidak dihadang di tengah jalan ataupun keberlanjutan yang menjadi narasi Bang Doli dan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju tidak terganggu. Karena kan memang itu yang menjadi fokus semua pihak setelah kita selesai pemilu. Nah, artinya memang trade off antara ya kekuatan di kekuasaan yang besar dengan nanti di luar kekuasaan yang minimalis itu memang harus bisa dimainkan dengan baik oleh Pak Prabowo sebagai presidennya bersama Mas Gibran gitu. Artinya memang ke depan itu sebenarnya kalau saya melihat ada istilahnya game power ya, dalam konteks bukan hanya soal koalisi tapi bagaimana nanti Pak Prabowo dengan Mas Gibran mengelola aspirasi publik misalkan, bagaimana game powernya Pak Prabowo mengelola dengan Presiden Jokowi misalkan, kemudian bagaimana game powernya Pak Prabowo menguasai Koalisi Indonesia Maju yang memang begitu gemuk. Ini kan butuh seni yang luar biasa dan saya yakin Pak Prabowo sudah khatam lah soal itu, tapi yang jelas konsentrasi kita memang idealnya harus lebih proporsional, bagaimana menempatkan logika publik juga penting sebagaimana logika elit yang kita bahas dari tadi soal perkoalisian ataupun peroposisian seperti itu. Selain faktor tradisi, kemudian juga selain ingin menikmati juga kue kekuasaan tadi, apa yang menjadi kemudian pertimbangan para partai-partai ini untuk menentukan langkahnya di mana nantinya? Urgensi berkoalisi itu menurut saya ada 3 hal. Pertama, selain soal pembagian political power ya, soal bagaimana ini bisa didistribusikan dengan baik, apakah posisi menteri, apakah posisi wakil menteri, komisaris dan seterusnya. Juga yang paling penting stabilitas di internal partai politik. Ya, kan kita sering mendengar ada konflik partai, gonjang-ganjing ketua umumnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berkoalisi itu dalam tanda petik mengamankan sumber daya politik di antara partai-partai ini. Yang kedua, soal distribusi ekonomi. Ya biar bagaimanapun kue itu sangat nikmat rasanya ketimbang hanya sebatas politik saja seperti. Jadi kue-kue kekuasaan ini yang memang akan didistribusikan dengan baik dan legal tentunya ketika memang asumsi itu adalah APBN yang misalkan 4.000 triliun itu. Yang ketiga ada soal legal protection. Jadi soal perlindungan hukum, suka atau tidak memang berkoalisi dengan kekuasaan ya otomatis ada perlindungan-perlindungan langsung ataupun tidak yang itu bisa menjadikan kue-kue yang lebih menarik sebagaimana politik, ekonomi yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi mau nggak mau akhirnya ini seperti ya gula lah dikelilingi oleh semut, semuanya mengitari dan tinggal bagaimana sang pemimpin koalisi tadi ataupun para kingmaker ya, dalam konteks ini Pak Prabowo, Pak Jokowi atau Pak SBY misalkan ataupun ketua-ketua umum yang lain bisa mengelola ya relasi dan distribusi itu dengan sebaik-baiknya seperti Baik, kue kekuasaan itu enak loh Bang Mardhani, cukup manis, nggak pengen ngicipin Bang Mardhani. Jadi oposisi juga manis kok karena perjuangannya buat rakyat ya. Dan ini kan pilihan ya, karena gini yang tadi bilang tuh itulah tipikal negara berkembang, kayak ada perlindungan hukum, ada aspek ekonomi. Padahal mestinya ketika menjalankan kekuasaan yang utamanya buat rakyat.
Dan hukum itu harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Tidak boleh kepada oposisi tajam kepada koalisi tumpul, itu salah gitu. Nah karena itu buat saya monggo saja, tapi kita kan kalau PKS kan partai Islam ya, intinya begini, kita sudah berusaha untuk punya proposal pembangunan yang beda gitu loh. Masa tiba-tiba sekarang mendukung misal makan siang gratis gitu loh. Kami kritiknya cukup tajam itu. Sayang sekali uang 450 triliun, apalagi kalau pakai dana BOS gitu kan. Seperti apa distribusinya, seperti apa efektivitasnya. Nah tiba-tiba kita gabung dan mendukung itu. Kalau buat saya terlalu berat. Nah, walaupun tetap PKS menghargai setiap partai politik yang punya keputusan apapun, karena Indonesia ini kadang-kadang memang tidak ekstrim kiri ekstrim kanan, Put. Jadi apapun bisa dibuat baik, sama apapun bisa dibuat buruk. Yang penting the man behind the gun-nya, integritas dan kapasitas masyarakat itu yang menentukan. Baik. Elit apalagi. Kami Gitu. pahami tadi Bang Mardhani mengatakan terserah partai masing-masing sesuai dengan pilihannya. Tapi kalau bicara mengenai proposal yang dikatakan oleh Bang Mardhani, ini Nasdem dan juga PKB proposalnya kan sejalan dengan Bang Mardhani. Tapi ada kecenderungan juga untuk bisa merapat kekuasaan Bang Mardhani. Ya tentu nanti Nasdem ke PKB akan punya alasan dan itu sah saja. Karena lagi-lagi ini Bang Doli ini kawan dekat gitu loh. Dan setiap partai punya kemandirian, karena tadi kita menganggapnya kan pakai textbook thinking, kalau kita udah punya gagasan orang akan milih kita. Ternyata di bawah Mas Agung gagasan itu nomor 1000 misal gitu loh. Nomor satunya ada yang lain yang itu memerlukan kekuasaan, tapi insya Allah PKS akan istiqomah untuk menjadi penjaga nilai-nilai kebenaran. Nggak akan kesepian ya Bang ya, menjadi oposisi sendirian Bang? Oposisi itu nggak pernah sepi karena selalu bersama rakyat, dan justru kalau oposisinya benar-benar konsisten, rakyat akan mendukung sepenuhnya. Baik, bersama rakyat. Kemudian juga P3, bagaimana melihat P3? Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Agung juga prediksinya mengenai langkah dari P3. Silakan Pak Tamliha. Ya, langkah P3 sebagaimana yang saya bilang tadi, selalu masuk dalam kekuasaan selama reformasi berlangsung. Saya yakin juga bahwa P3 akan berada di dalam kekuasaan. Tentu untuk menuju ke arah keikutsertaan dalam kekuasaan itu memerlukan ada mekanisme partai, misalnya musyawarah kerja nasional. Partai kan tidak bisa dikelola secara oligarki, hanya segelintir elit saja yang mengambil keputusan. Nah itu perlu diformalkan di dalam musyawarah kerja nasional Partai Persatuan Pembangunan. Dan mudah-mudahan DPP P3 segera menggelar itu dalam rangka menghadapi tawaran-tawaran koalisi dari pemerintah yang dalam tanda petik terpilih. Ya, kalau Mas Agung juga katakan Bang Doli ini juga challenge jadi bagi Pak Prabowo kalau memang banyak sekali partai-partai yang bergabung memanage-nya seperti apa. Bang Doli sendiri bagaimana keyakinannya? Pertama begini, kita harus pahami ya secara normatif dan formally sebetulnya ketika Indonesia ini tetap konsisten menjalankan sistem pemerintahannya secara presidensial, oposisi itu kan sebenarnya tidak ada dalam sistem pemerintahan presidensial gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang check and balance, ya sebetulnya check and balance-nya itu antara pemerintah dengan DPR gitu. Nah DPR ini yang sebetulnya juga harus kritis. Memang DPR itu terdiri adalah wakil-wakil rakyat yang mereka terpilih diantar oleh partai-partai politiknya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara secara teoritis, ya wakil-wakil rakyat yang ada di DPR itu adalah wakil yang memang menyuarakan aspirasi rakyat. Nah, tapi kita berterima kasih juga kepada teman-teman partai politik yang selama ini walaupun kita tidak mengenal sistem secara formal itu ada oposisi, tapi mereka memperkuat ya. Dan juga jangan dikatakan bahwa ketika ada di DPR itu nggak kritis juga terhadap pemerintah. Kita bisa lihat tuh kemarin ya kita bisa melihat juga teman-teman di PDIP juga cukup kritis sekali. Padahal PDIP itu adalah partai pengusung utama dan Pak Jokowi adalah kader terbaiknya PD Perjuangan gitu. Tapi kan
dalam isu-isu tertentu sebetulnya kan bisa kritis juga. Tapi ya itulah seharusnya seorang anggota DPR gitu. Nah, yang kedua betul, saya kira setuju bahwa semakin banyak yang melakukan koreksi kritis, masukan saran terhadap perjalanan pemerintah itu makin bagus. Kita jangan lupa ada rakyat, ada masyarakat yang di sana juga ada teman-teman civil society yang juga memang bisa mereka sampaikan langsung aspirasi mereka, koreksi mereka, baik itu ke pemerintah maupun ke DPR juga. Ya, kalau seandainya tadi diasumsikan semua partai politik bergabung. Nah, kemudian ya tentu saya kira kalau tadi misalnya makin banyak yang masuk, apakah tidak kesulitan dalam melakukan manajemen? Saya kira saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran punya pengalaman ya bersama dengan juga partai-partai politik yang lain selama ini tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk bisa ya membagi peran tadi itu ya, membagi kerja-kerja pengabdian buat rakyat. Saya setuju memang at the end semuanya harus dikembalikan kepada kepentingan bangsa dan negara untuk rakyat Indonesia. Baik, nanti kita akan kembalikan perbincangan, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali saat lagi.